Segitu teh perawi hadis, hafal Quran jelas dan luar biasa. Contoh ke kasus yang lain, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah suatu ketika mengambil ranting, diambil ranting, diajak ngobrol sama beliau. Ranting enaknya jadi kamu, kata yang melihat. Kenapa ranting itu enak? Iya, ranting ini tidak akan dihisap oleh Allah. Aku Umar, setiap perbuatanku harus kupertanggungjawabkan di hadapan Tuhanku. Beliau menambahkan, seandainya seluruh umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga seluruhnya kecuali satu orang saja, aku pasti satu orang yang gagal ke surga tersebut. Pas baca, ya Allah, segitunya ya beliau tuh menganggap dirinya tuh kayak gitu. Beliau tuh orang yang Nabi sebut sebagai, kalau aku bukan Nabi terakhir harus ada Nabi lagi, orangnya pasti Umar gitu. Tapi bisa segitu ngerasa nunduk gitu di hadapan Allah. Nah, memang ternyata emang rumusnya sederhana sih. Makin nunduk ke Allah, makin Allah tinggikan. Kita nggak usah ulangi lagi bagaimana contohnya orang-orang yang berkata dengan sombong, nggak akan masuk di hati, nggak didengarnya pun nggak enak. Ya, bisa selalu merasa dirinya amat sangat tidak baik gitu di hadapan Allah. Ya. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengingatkan salah satu dosa besar paling tidak terasa menurut beliau ya adalah merasa diri ini sudah aman dari azabnya Allah. Ketika ditanya kembali, memang apa yang membuat kita layak merasa aman? Tadi kan aku sholat asar kok, yakin diterima? Aku kan udah sedekah kok, yakin lillahi ta'ala? Atau nah, kalau mau jujur, faktanya ya, kabar buruk yang ini mani. Setiap kali kita maksiat pasti kecatat. Dan malaikat nggak mungkin tidur. Tapi setiap kali kita beramal soleh, ya belum tentu keterima. Sah sih sah bisa jadi. Keterima belum tentu. Sholat lupa rakaat wae misalkan ya. Dibilang pengen seimbang mustahil. Karena kalau seimbang berarti 12 jam sholat, 12 jam berkegiatan. Mustahil. Allah ya saking baiknya. Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga karena satu dosa. Kita yang cita-cita ke surga, apa dosanya cuma satu? Nah, itu dia ya. Jadi Allah pengen punya hati kayak gitu. Abu Bakar As-Siddiq ketika dipuji menangis, menyadari dirinya tidak sebaik itu. Ya. Tapi memang ketika direnungkan kembali, ketika kita punya hati yang sedang merasa bersalah, ngerasa punya salah, memang itu lebih menghidupkan hati. Apapun, nasihat apapun lebih masuk. Izinnya kita salah sama ibu kita misalkan, ya. Udah gitu sadar itu teh dosa, nyesel, pengen sholat tobat, sambil masih ngerasa bersalah, siapapun nasihatin kita, kita nunduk pasti diem. Lebih didengar masuk, meskipun yang diomongin orang-orang itu udah pernah dengar, udah pernah baca dari mana, tapi kalau sedang dalam keadaan punya salah itu lebih masuk ya. Tapi kalau misalkan hatinya tidak ada ngerasa bersalah, selalu nyari ada orang lain lebih salah. Kadang ada orang juga heran ya, dia ketika ditanya kenapa kamu korupsi 1 miliar, di luar ada yang korupsi 10 miliar tuh, gitu jawabannya. Atau kalau mau dicari mah tetap ya tuh ada pasti yang lebih parah. Tapi kan kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Ya. Jadi kenapa kamu kok kerudungnya masih belum syar'i misalkan? Di luar juga ada yang pakaiannya terbuka. Terus dicari, ya, dan nggak ada habisnya. Nah, kalau misalkan terus-menerus ke situ jadi ingat Quran surat 15 Al-Hijr ayat 39 ya. Kan sama-sama diusir iblis itu dari surga ya. Tapi kalau misalkan iblis berkatanya malah kayak gini. Terjemahannya kurang lebih seperti ini ya, surat 15 ayat 39. Karena engkau yang telah menjadikan aku sesat ya Allah, disalahin ku iblis. Ya. Salah nih, godain Nabi Adam alaihissalam. Begitu akhirnya dihukum, tobat enggak, nyesal enggak, apa enggak ya. Karena engkau yang telah menjadikan aku sesat. Nah itu dia ya, nyalahin. Ini salah satu sifat buruk yang harus manusia sanggup buang.
yaitu adalah setiap kali kejadian apapun